Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Sahrul Herdiansyah. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembahasan studi kasus A Better Look at the Boss Pay. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Di kelompok 3, kami terdiri dari 4 orang termasuk saya. Ada Mandasari Nur dengan NIM akhir 188, Aspahani Nuraini dengan NIM akhir 189, Muhammad Fikri Darussalam dengan NIM akhir 192, dan saya sendiri Rio Sahrul Herdiansyah dengan NIM akhir 187. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung saja masuk pada pembahasan materi. Dipersilakan kepada rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Mandasari Nur Fadila Putri, NIM akhir 188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berapa kompensasi yang diberikan CEO terhadap pekerja lini mereka dalam beberapa tahun terakhir. Selama beberapa tahun terakhir, gaji CEO telah meningkat secara dramatis dibandingkan dengan gaji staf lini mereka. CEO rata-rata dalam indeks 500 saham, Standard dan Poor memperoleh 369 kali gaji rata-rata pekerja pada tahun 2005, dibandingkan dengan 28 kali rata-rata gaji pada tahun 1970. Kenaikan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kesenjangan gaji antara karyawan normal dan eksekutif puncak semakin melebar. Kompensasi lainnya seperti menyimpan uang bebas pajak dan seringkali menggunakan dana perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aspahani Nur Aini Solihin dengan NIM akhir 189. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, apakah menurut kelompok kami pantas dan mengapa? Menurut kelompok kami, kompensasi CEO layak diterima bersifat subjektif dan dapat bervariasi berdasarkan perspektif yang berbeda. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kompensasi yang tinggi tersebut dibenarkan oleh tanggung jawab dan kinerja CEO dalam memimpin organisasi besar, membuat keputusan sulit, dan mendorong kesuksesan perusahaan. Pihak lain mungkin memandang perbedaan besar dalam kompensasi sebagai hal yang tidak adil, terutama jika dibandingkan dengan gaji rata-rata pekerja di perusahaan yang sama. Selain itu, mereka sering menghubungkan gaji CEO dengan kinerja dan kesuksesan perusahaan. Namun, para kritikus berpendapat bahwa kesenjangan kompensasi yang signifikan antara CEO dan rata-rata pekerja tidak dapat dibenarkan, terutama jika hal tersebut tidak selalu sejalan dengan kinerja perusahaan atau peningkatan upah pekerja. Mereka yakin kesenjangan ini berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan dan mungkin tidak selalu mencerminkan nilai dan kontribusi CEO yang sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya, apakah para eksekutif dan kompensasi atau insentif terkait merupakan kunci bagi penerapan yang efektif atau tidak terkait? Efektivitas kompensasi dan insentif eksekutif dalam mendorong kinerja perusahaan menjadi topik diskusi yang sedang berlangsung. Meskipun ada yang berpendapat bahwa paket kompensasi dirancang untuk memberikan insentif kepada CEO dan eksekutif puncak untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan dan pemegang saham. Ada beberapa contoh di mana kompensasi eksekutif mungkin memberikan insentif pada keuntungan jangka pendek dan mengorbankan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menyelaraskan kompensasi eksekutif dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan metrik kinerja yang benar-benar mencerminkan keberhasilan berkelanjutan sangat penting untuk penerapan yang efektif dan memastikan bahwa para eksekutif termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan juga bukan hanya untuk berfokus pada keuntungan pribadi. Apakah CEO pantas dan kompensasi tersebut secara efektif mendorong penerapannya merupakan pertanyaan yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk tata kelola perusahaan, kinerja perusahaan, dan dinamika pasar. Terima kasih. Baik, proses pembahasan dan pemaparan materi sudah selesai. Mungkin dicukupkan saja presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.